warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Pada saat pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, pasti kalian banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan pernahkah kalian membantu ibu kalian di dapur? Seperti menggoreng ikan atau memasak sayur. Pada saat kalian menggoreng ikan, pasti kalian membutuhkan alat untuk membalik ikan tersebut, yaitu seperti sutil. Pada ujung sutil yang kita pegang, biasanya ujung tersebut terbuat dari kayu atau plastik. Kira-kira kenapa ya ujung tersebut dibuat dari bahan plastik dan kayu? Ya betul. Ujung tersebut dibuat dari bahan kayu atau plastik itu agar panas dari minyak goreng tidak sampai ke tangan kita. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke anak-anak, mari simak pembelajarannya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai perpindahan kalor secara konduksi, dan itu biasa disebut dengan hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, dan selama terjadi perpindahan kalor itu tidak disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Ini contohnya ya. Ini adalah besi yang dipanaskan ya. Di sini akan terjadi perpindahan kalor ya melalui zat perantara. Zat perantaranya ini adalah besi ya. Tetapi partikel-partikel dari besi ini tidak ikut berpindah ke tangan ya. Misalnya kalau kita panaskan besi di sini, maka atom pada ujung besi yang terkena panas ini akan bergetar dengan kuat. Ya, atom yang ada di sini akan bergetar dengan kuat. Ya. Setelah bergetar dengan kuat, atom itu akan memindahkan sebagian energinya kepada atom tetangganya. Dia memindahkan atom kepada tetangganya yang terdekat. Ya. Kemudian atom tetangga yang ditumbuk dan mendapatkan kalor ini, ia akan ikut bergetar juga dan akan menumbuk atom tetangga yang lain, gitu ya. Begitu juga seterusnya, sehingga terjadi perpindahan kalor dalam zat padat tersebut. Kemudian dalam menghantarkan panas itu terdapat bahan-bahan yang bisa dinamakan sebagai konduktor dan isolator. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini ada air yang direbus. Di sini ada penghantar panas dari apinya ini, yaitu berupa panci. Panci ini biasa terbuat dari besi yang bisa menghantarkan panas dari api sehingga panas akan mengalir dari besi ke air ini. Kemudian di sini juga ada proses biar tangan ini tidak terkena panas, maka dia perlu bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Dan bahan-bahan itu dinamakan dengan konduktor dan isolator. Nah, sekarang konduktor dulu. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan kalor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, atau biasa jenis logam ya. Kemudian yang kedua adalah isolator atau bahan penghantar yang kurang baik.
atau bisa disebut juga dengan penghantar yang buruk. Contohnya adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik atau jenis bukan logam. Adapun kegunaan bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya pegangan tajam ini ya, kemudian pegangan setrika, dan pegangan alat-alat penggorengan. Kemudian perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi atau biasa disebut dengan aliran. Konveksi adalah peristiwa berpindahnya kalor dalam suatu medium yang disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Sama seperti konduksi, konveksi ini berpindah, dia memerlukan medium. Tetapi bedanya pada konveksi ini disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Ya, perpindahan partikel medium ini terjadi akibat adanya perbedaan massa jenis. Ya. Dan konveksi ini biasa terjadi pada medium yang berupa zat cair dan zat gas. Ini pada zat cair. Ini pada proses perebusan air yang ada di atas, yang ada di bagian bawah ini ya, ini akan terkena panas lebih dahulu. Karena terkena panas lebih dahulu, dia akan panas duluan. Karena panas, maka air tersebut massa jenisnya akan kecil. Karena massa jenisnya kecil, maka air ini akan ke atas, ya, akan berpindah ke atas. Karena di sini kosong, maka akan diisi oleh air yang lebih dingin dari atas ini, ya. Karena bagian bawah kosong, maka yang atas akan ke bawah mengisi kosongan, dan begitu pun seterusnya, sehingga terjadi aliran air atau medium yang dipanaskan. Jadi di sini zat perantara adalah air dan partikel airnya juga ikut mengalir. Oke ya. Kemudian peristiwa konveksi pada zat gas, yaitu pada peristiwa angin darat dan angin laut yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Bagaimanakah energi kalor matahari dapat sampai ke bumi? Ini ya gambarnya. Di sini matahari bisa sampai, panasnya bisa sampai ke bumi itu melalui ruang hampa udara, alias dia tidak ada zat perantaranya. Oleh karena itu, energi panas dari sinar matahari ini sampai ke bumi tanpa zat perantara. Perpindahan kalor tersebut itu yang dinamakan dengan radiasi atau pancaran. Dengan kata lain, radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mana kalor atau energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Selanjutnya yaitu penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Contohnya, ketika membakar besi, maka besi akan panas ya pada ujung yang dibakar. Tetapi partikel-partikel besi ini tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanya energi panasnya saja atau energi kalornya berpindah dari ujung yang terkena panas menuju ke tangan sehingga tangan ini merasa panas. Misalnya kalau pada ujung yang terbakar ini kita beri stipo. Sebelumnya kita beri stipo, maka partikel stipo ini tidak akan ikut berpindah alias tetap di sini. Gitu ya. Untuk contoh yang kedua yaitu ketika mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka ujung sendok yang tidak tercelup atau yang kita pegang itu juga akan panas. Meskipun tidak terjadi perpindahan partikel di dalam sendok tersebut, yang berpindah hanya energi panasnya. Sekarang penerapan perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya yaitu ketika memanaskan air, maka kita akan melihat air itu seperti diaduk ya.
Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Ini bisa kalian lihat ya. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, itu karena pada malam hari udara di sekitar laut ini itu panas, lebih panas daripada udara di darat, gitu ya. Kenapa lebih panas? Karena pada siang hari dia terkena sinar matahari, semuanya terkena, tapi panas pada zat cair itu akan lebih lama disimpan. Ya. Untuk yang di darat, karena ini benda padat, panasnya tidak lama disimpan. Yang lama disimpan adalah pada zat cair. Karena ini lebih panas, maka udara di sekitar laut itu akan ke atas, ya. Udaranya akan ke atas. Setelah udara di atas laut ini ke atas, maka akan terjadi kekosongan udara di sini, dan itu diisi oleh udara yang lebih dingin dari darat. Itu ya, diisi oleh udara dari darat. Aliran udara yang berpindah inilah yang dinamakan dengan angin. Oke. Karena angin ini berhembus dari darat ke laut, maka ini disebut dengan angin darat. Dan ini biasa digunakan oleh para nelayan yang menuju ke laut untuk menangkap ikan. Makanya nelayan itu biasanya berangkatnya pada malam hari. Selanjutnya adalah angin laut, yaitu terjadi pada siang hari. Angin laut ini kebalikan dari angin darat. Itu angin dari laut ke darat. Ini terjadi karena pada saat siang hari panas dari matahari, ya, ini akan lebih cepat memanaskan benda padat yang ada di darat. Ya, air dengan benda padat ini akan lebih cepat panas benda padat. Oleh karena itu di sekitar daratan itu akan lebih panas. Sehingga udara di atas daratan itu akan naik. Ya, setelah naik akan diisi oleh udara dari laut. Ya, udara yang mengalir ini dinamakan dengan angin laut. Dan ini biasa dimanfaatkan oleh nelayan yang pulang dari laut setelah pada malam harinya dia menangkap ikan. Begitu ya. Selanjutnya yaitu penerapan perpindahan kalor dalam secara radiasi. Itu contohnya ketika mendekatkan tangan kita ke api, maka tangan kita akan terasa panas meskipun tidak ada partikel api yang berpindah ke tangan kita. Ini adalah misalnya ini ada api, kemudian tangan kita ini meskipun tidak ada partikel api yang ke tangan kita, ya, tidak ada yang mengalir ke tangan kita, tapi pancaran dari api tersebut akan mengenai tangan kita sehingga tangan kita terasa panas. Kemudian panas dari sinar matahari yang melewati ruang angkasa tanpa udara tetap dapat sampai ke bumi tanpa perpindahan partikel dari matahari tersebut. Oke, semoga yang kita ulas hari ini bermanfaat ya anak-anak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.